Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Mutmainah, mahasiswa Prodi Manajemen Universitas Siber Asia. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan mengenai analisis cost volume profit sebagai bagian dari ujian tengah semester mata kuliah akuntansi biaya dengan dosen pengampu Ibu Dia Sinta Kusumaning Tias, SE MMSI. Analisis cost volume profit adalah teknik analisis yang mengkaji hubungan dinamis antara biaya, volume penjualan, dan laba. Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana ketiga faktor ini saling mempengaruhi, sehingga perusahaan dapat mengambil keputusan yang strategis seperti penentuan harga jual atau perencanaan laba. Berikut adalah data operasional perusahaan yang akan dianalisis. Diketahui harga jual per botol Rp25.000, biaya variabel per botol adalah Rp15.000, biaya tetap tahunan sebesar 1,2 miliar, kemudian ada kapasitas produksi maksimal adalah 200.000 botol per tahun. Dari data tersebut dapat kita hitung yang pertama kontribusi per unit, yaitu harga jual dikurangi biaya variabel, sehingga sebesar Rp10.000. Kemudian margin kontribusi, yaitu kontribusi per unit dibagi harga jual, sehingga diperoleh hasil 40%. Kemudian ada break-even point dalam unit, yaitu biaya tetap dibagi kontribusi per unit sebanyak 120.000 unit. Sedangkan BEP dalam rupiah, yaitu BEP unit dikalikan dengan harga jual, diperoleh sebesar 3 miliar rupiah. Pada penjualan 120.000 botol yang berarti sama dengan BEP unit, total margin kontribusi adalah sebesar 1,2 miliar. Kemudian laba operasi menjadi 0 karena total margin kontribusi tepat sama dengan biaya tetapnya. Margin of safety baik unit maupun dalam presentase adalah 0. Ini berarti perusahaan tidak memiliki buffer penjualan. Penurunan sedikit saja akan langsung menyebabkan kerugian pada perusahaan tersebut. Bagaimana jika perusahaan menerapkan strategi A, yaitu perusahaan menambah biaya promosi sebesar 300 juta, kemudian diharapkan kenaikan penjualan menjadi 140.000 botol. Dapat kita hitung, yang pertama untuk biaya tetapnya naik menjadi 1,5 miliar dan total margin kontribusinya menjadi 1,4 miliar. Namun laba operasi menjadi minus 100 juta rupiah. Kesimpulannya, pada strategi ini justru mengakibatkan kerugian karena peningkatan penjualan tidak cukup untuk menutup kenaikan biaya tetapnya. Selanjutnya, bagaimana jika diterapkan strategi B, yaitu harga jual diturunkan menjadi 120.000 per botol dengan harapan volume naik menjadi 160.000 botol. Yang pertama kita dapat hitung untuk kontribusi per unitnya turun menjadi Rp8.000 yang sebelumnya yaitu Rp10.000. Kemudian total margin kontribusi menjadi 1,28 miliar rupiah. Untuk laba operasi diperoleh sebesar 80 juta rupiah. Jadi strategi diskon harga ini menghasilkan keuntungan meskipun lebih rendah dibandingkan kontribusi per unit sebelumnya. Pada volume penjualan sebesar 120.000 per botol atau berada pada titik impas BEP ini, degree of operating leverage menjadi tidak terdefinisi karena laba operasinya 0. Perusahaan berada pada risiko operasional yang sangat tinggi. Perusahaan berada pada titik di mana perubahan kecil pada penjualan akan menyebabkan perubahan laba yang sangat besar, baik itu menjadi positif ataupun menjadi negatif. Degree of operating leverage yang tidak terdefinisi ini menggambarkan leverage operasi maksimum yang di mana struktur biaya tetap memberikan pengaruh paling besar terhadap fluktuasi laba. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.